Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Risma Putri dari Fakultas Usuluddin Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan mereview materi tentang ihtisan dan maslahah sebagai hujah. Pertama, yaitu pengertian ihtisan. Ihtisan adalah metode hukum dalam fikih Islam yang digunakan untuk memilih hukum yang dianggap lebih adil berdasarkan pertimbangan prinsip keadilan. Dasar hukum ihtisan dapat ditemukan dalam ajaran Islam yang memperbolehkan ijtihad dalam situasi di mana tidak ada ketetapan hukum yang jelas dalam Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Ihtisan menjadi salah satu dari 4 metode ijtihad yang dikenal dalam fikih Islam. Selanjutnya yaitu macam-macam ihtisan. Macam-macam ihtisan itu ada 5. Pertama, ihtisan al-qiyas, yang sandarannya adalah qiyas hafi. Kedua yaitu ihtisan al-nas, yang sandarannya adalah nas Al-Quran dan hadis Nabi. Ketiga yaitu ihtisan al-ijma, yang sandarannya adalah ijma. Keempat yaitu ihtisan al-urf, yang sandarannya adalah adat yang berlaku. Kelima yang terakhir yaitu ihtisan al-daruroh, yang sandarannya adalah daruroh. Kedudukannya dan penetapannya ihtisan dalam mazhab Sunni ditempatkan sebagai salah satu dari 4 metode interpretasi hukum Islam bersama dengan Al-Quran, hadis, dan ijma. Ihtisan diterapkan ketika hukum yang sudah ada bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Misalnya, ketika menerapkan hukum yang sudah ada dapat mengakibatkan ketidakadilan masyarakat, maka ihtisan dapat digunakan untuk menyesuaikan hukum tersebut dengan kebutuhan konteks sosial yang berubah. Kedua yaitu definisi maslahah adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Maslahah bisa mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk agama, akhlak, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks hukum Islam, ihtisan sering digunakan untuk memperhitungkan maslahah dalam membuat keputusan hukum. Selanjutnya yaitu dasar hukum maslahah. Dasar hukum maslahah berakar pada prinsip umum dalam agama Islam yang mendorong kesejahteraan umat manusia, meskipun tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang secara langsung menyebutkan konsep maslahah. Prinsip-prinsip seperti menjaga kesejahteraan umat manusia, menegakkan keadilan, dan memperhatikan kemaslahatan umat merupakan landasan bagi penerapan konsep maslahah dalam hukum Islam. Selain itu, pemikiran para ulama juga menjadi sumber pengembangan konsep maslahah dalam hukum Islam. Macam-macam maslahah yaitu 1. Ditegaskan oleh Al-Quran atau Al-Sunnah yang diakui oleh para ulama. Kedua yaitu yang bertentangan dengan nas syara yang qot'i. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini. Ketiga yaitu yang tidak dinyatakan oleh syara, tetapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan mursalah. Kedudukannya dan penerapannya muslahah. Muslahah memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam sebagai prinsip yang memungkinkan penyesuaian hukum dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat. Penerapannya dilakukan oleh para ulama dalam menetapkan fatwa atau keputusan hukum, terutama melalui metode ihtisan. Maslahah memungkinkan fleksibilitas dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat muslim. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.